Sejak awal mendirikan Mall Rongsok pada tahun 2010, Pak Olis menerapkan konsep kreativitas terhadap para pekerjanya. Upaya mendaur ulang bahan-bahan rongsokan menjadi produk bernilai fungsi dilakukan para pekerja di samping upaya reparasi. Pak Olis juga menerapkan azas saling percaya di antara relasi atasan dan bawahan. Pak, ini Mall Rongsoknya sendiri buka dari jam berapa sampai jam berapa? Buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oh, sampai jam 5 sore. Nah, paling rame itu waktunya kapan? Ini berarti buka setiap hari kan? Ya, buka setiap hari. Paling rame di waktu kapan? Biasanya rame itu Sabtu sama Minggu. Oh, Cuma gitu. Sabtu Minggu yang rame. Cuma Sabtu Minggu rame. Ya. Itu. Terus biasanya ada nggak sih orang yang misalnya tiba-tiba ngebalikin barangnya gitu? Kan kita nggak tahu nih soalnya tiba-tiba nggak cocok nih atau gini. Ya nanti tukar barang biasanya. Oh, bisa? Bisa. Wah, Kalau Bapak mah semuanya dia baik beli, ya? kemudian kita tukar barang aja, mau beli yang lain nggak apa-apa, silakan. Oh gitu. Lagi-lagi ketika kami sedang asik mengobrol, ada konsumen Pak Olis yang datang untuk menjual barangnya. Ya. Oke. Nah, Ya. nah. Handycam. Mau dijual Handicap. berapa duit kira-kira? Oh iya, ini pas banget nih, pas banget. Taduh, aku jadi mau ngasih lihat. Iya, pas banget. Mbak siapa Mbak? Oci. Mbak Oci, pas banget nih Mbak Oci. Berarti ini kayak doa saya terkabul ya Pak Olis. Tadi Iya. saya bilang saya nungguin yang mau jual barang, tiba-tiba ada yang datang Mbak Oci. Mbak Oci mau jual apa? Handicap saya Kak, ini udah pakai lagi kan. Oh gitu. 200.000. Coba gimana? Kan tadi kalau kata Pak Olis tuh nawar dulu. Masalah jadi apa enggak belakangan. Nanti kalau coba. Pak Olis biasanya ngeceknya kayak gimana Pak? Ya, jadi gini. Kira-kira mau jual berapa? Kalau boleh sih 500 Pak. 500. Harganya kemarin saya beli masih mahal banget. Oh iya. 4 juta, Pak. Iya, memang barunya ini 4 juta dulunya. Tapi karena sekarang jarang orang pakai, saya jualnya di sini ini kurang lebih 150. Oh gitu. Saya jualnya, makanya paling saya beli ini kurang lebih 100.000. Itu kira-kira dikasih atau tidak? Ayo dikasih nggak? 100.000 loh. Tapi kan udah nggak terpakai juga di Iya. rumah. Karena memang sudah lagi tidak dipakai lagi. Tapi kalau di sini nanti ada yang pakai lagi nih. Tapi buat properti syuting biasanya. Oh. Tuh. Gitu. Daripada di rumah nggak pakai, numpukin barang di rumah. Bener, Oke. bener. Apa deh? Siap, berarti saya siapin duitnya dulu ya. Oke Ambil tuh, duitnya. kayak gitu. Tapi bener juga sih maksudnya Mbak Oci ini kayaknya memang Nih, kita 100.000. Wih, mantep langsung deal ya, insya Allah Langsung sah, cash. amin, masya Allah. Udah nih langsung kejual ya berarti. Iya. Oke, Saya Pak. Sama-sama. Ini makasih udah Mbak Oci. kejual. Wah, prosesnya secepat itu. Begitu Pak, cepet ya Pak ya deal-dealannya kalau di sini ya Pak ya. Di sini cash langsung Oke, memang. tapi saya jadi bingung nih. Pak Olis tuh nggak mesti ngelihat kualitasnya bagus apa enggak atau gimana gitu Nggak sih Pak? perlu, karena saya udah biasa, udah jadi tahu. Karena udah lama kan, dari tahun 98 saya main rongsokan, jadi saya tahu. Oh ini buat apa ini, nanti fungsinya apa, kemana jualnya saya tahu juga. Oh gitu, udah hatam ya, jadi nggak usah. saya pikir tadi kalau misalnya ada yang jual barang, itu harus dicek bener-bener detail dulu segala macamnya. Ini Pak Olis bener-bener kayak tadi kita nggak nyampe 5 menit tuh udah deal-dealan kayak gitu. Setiap hari berarti kalau dia beli Ya. pasti kayak gitu? Setiap hari. Masya Allah, luar biasa. Tapi gini Pak, selama ini dari pertama kali mencari nafkah di barang-barang rongsok kayak gini, pernah nggak sih ngerasa, aduh capek banget ya kayaknya ngerjain hal-hal kayak gini? Enggak, karena ini kan kita hobi. Ini kalau hobi itu kan nggak ada capeknya. Itu aja. Karena saya bikin ini hobi, jadi nyaman, ya sudah, ngapain kita pikirin. Barang sebelah ini kalau kita pikirin stres, udah biarin aja. Kalau masalah hilang nggak usah dipikirin. Menjalankan usaha seperti yang dilakukan Pak Olis, pasti ada pasang surutnya. Begitu pula Pak Olis. Pernah ada suatu masa ia sempat jatuh dan rugi hingga 2 miliar rupiah. Tapi katanya gini, aku pernah tadi sebenarnya Pak Olis pernah cerita barang-barangnya tuh sempat hilang. Ya, Itu gimana ceritanya Pak? jadi ada salah satu gudang. Jadi kalau di sini udah penuh, saya taruh di gudang. Oke. Ini penuh, saya taruh di gudang. Oke. Nah, di gudang itu saya sewa mall kosong, tapi saya kasih nama waktu itu namanya Mall Rongsok 3 Bogor. Oke. Nah kebetulan saya sewa di salah orang, ternyata ada orang lain yang mengakui tempat itu. Akhirnya barang saya dibawa semuanya. Wow. Nilainya hampir 2M. Waduh. Tapi pada saat itu gimana Pak? Pasrah aja udah? Ya udah, kan gini, saya punya moto, Hah. hilang satu
tumbuh 1000, hilang 2, tumbuh 2000. Kalau nggak hilang, nggak tumbuh-tumbuh. nggak tumbuh. Ya mendingan hilang dah, biarin. Mendingan hilang aja. Tapi bener sih, daripada kita harus gimana ya, harus nggak ikhlas ya udahlah. Tapi memang harus diikhlasin aja. Siapa tahu memang itu bukan rezeki kita lagi. Karena bagaimanapun kan harta benda ini titipan dari Allah nih. Kapan Allah mau ambil? Kalau Allah bilang ambil sekarang ya ambil. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kayak gitu. Yang penting apa yang udah kita punya sekarang kita jaga dengan baik. Tapi kalau misalnya memang harus bukan waktunya kita miliki ya sudah diikhlaskan saja. Lebih kayak gitu ya Pak ya. Iya. Ya, meski ditimpa musibah yang cukup berat sebagai seorang muslim, Pak Olis tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Olis yakin bahwa setiap masalah atau kesulitan yang dihadapi manusia bisa menjadi cara menebus dosa. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak ada kelelahan atau penyakit atau kesedihan atau luka atau kesusahan yang menimpa seorang muslim, bahkan jika itu adalah tusukan yang dia terima dari duri. Tidak ada. Selain Allah akan menebus sebagian dari dosanya untuk itu. Hadis riwayat Bukhari. Pak Olis tetap berusaha bangkit. Dan alhamdulillah dengan usaha dan doanya semua kerugian yang ia alami telah diganti Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini saya udah ada di segmen terakhir nih Pak. Saya kayaknya masih pengen jalan-jalan terakhir. Bapak kasih lihat, kita tadi udah ke furniture, udah elektronik, udah barang lawas, udah jual beli, udah. Saya mau ke tempat-tempat cantik perempuan-perempuan, kayak di situ ada kayak gelas-gelas, kaca-kaca, keramik gitu. Ya. Kayaknya saya mau ke sana lah ya, terakhir ya. Yaudah Pak, ya Pak. Ya, silakan. Akhirnya kita sampai ke sudut favorit saya, tempat hiasan dan barang pecah belah. Ini loh Pak, yang terakhir. Biasa kan kalau perempuan itu senang banget nih ngeliat barang pecah belah. Karena ini kan bisa jadi hiasan rumah tangga juga. Ya. Apalagi buat ibu-ibu, buat para pedagang. Ini mangkok ini sampai ada si sumpit-sumpitnya juga. Kenapa jadi lengkap banget gini sih? Ya Allah, saya jadi bingung nih. Kayaknya apa yang nggak dijual di sini semua ada ya. Nah, aku mau nanya deh, ini kayak tembikar-tembikar kayak gini nih. Berapa nih Pak? Ini jualnya 100.000 nih, nggak salah. Oh. 75 nih pasnya. Ya. Wow, oke. Kalau ini nih, keramik-keramik ini? 20 ribuan. Oh, 20 ribuan, lucu loh padahal buat pajangan. Di antara barang-barang ini yang mana? Ini mangkok ini. Mangkok, itu Nah. mangkoknya 10.003. 10.003. Oke. Pak, nggak ini apa? Biasanya dalam sehari itu pendapatannya tuh berapa, Pak? Omset. Omset. Omsetnya rata-rata paling sekitar 3 sampai 5 3 sampai 5 apa nih juta? juta. Wah, lumayan ya, Pak ya. Hitungannya. Karena tapi ambil untungnya tuh memang harus selalu, tadi kan Pak Olis bilang, saya ngambil untungnya 20%-an dari harga beli saya gitu. Harus selalu segitu. Enggak juga, tergantung barangnya. Bisa sampai 1000%. Oh, contohnya apa yang bisa sampai kayak gitu? Jadi contoh kalau ada barang kecil gitu kita belinya sebanyak 50.000, kita bisa jual 500.000. Bisa jual 1 juta. Tergantung nanti kalau ada borongan nih barang. Kita borong, belinya cuman 10.000 banyak. Bisa jual 1 juta gitu. Oke. Barang yang nggak pernah akan Bapak beli di sini apa? Kayaknya nggak ada. Semua saya beli. Oh, baju. Nah, kenapa baju nggak? Karena tempatnya nggak ada. Dulu pernah saya punya outlet baju, tapi karena ya kalau baju kan kadang-kadang setengah tahun udah rusak. Iya. Akhirnya udah saya tutup aja. Oh gitu. Baju berarti nggak. Tas? Tas kadang-kadang dibeli. Kadang-kadang dibeli. Sepatu? Sepatu kadang-kadang. Kadang-kadang dibeli. Tergantung masih bagus atau tidaknya. Oh gitu. Oke. Ini kayaknya semua nih kalau saya, karena saya udah mau pulang, saya belilah ya. Kan saya kan ini, masa udah nyampe Mall Rongsok saya nggak beli. Yang tadi saya bilang nih, kayaknya saya kayak pengen buat pajangan di rumah. Saya nanti beli ini ya Pak. Saya beli tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah kita beli aja ya 7-7-nya ya. Ya udahlah kalau kayak gitu nanti sambil Pak Olis siapin barang-barang saya. Ini juga saya mau bilang sama pemirsa Muslimah Sakini. Jadi kalau pemirsa Muslimah Sakini mau datang, penasaran banget Mall Rongsokan tuh kayak gimana, langsung aja datang. Ini adanya di daerah Kukusan ya Pak ya? Adanya di daerah Kukusan, pinggir jalan. Kalau misalnya lewat tol langsung keluar tol, langsung lurus lagi dikit sampai deh. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jangan pernah sungkan. Tapi boleh nawar nggak sih Pak? Silakan. Oh boleh nawar? Justru emang ini intinya di situ. Oh, tawar-menawar. Triknya emang tawar-menawar untuk gitu.
Oke, intinya tawar menawar. Jadi pembeli senang, penjual juga senang ini kayak gitu. Ya udah Pak Olis, terima kasih banyak ya Pak Olis. Nanti aku dibungkusin ya Pak Olis ya. Oke, Ini aku siap. beli 7. Aku nggak usah nawar deh, soalnya dari tadi Pak Olis udah baik sama aku, udah ngajakin aku jalan-jalan muter-muter. Nah pemirsa Muslim Masa Kini, jangan lupa juga untuk terus menyaksikan program Muslim Masa Kini di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Kak. Bye. Stop Pak, bungkus Pak.